Shalom Sobat GKI Cinere, bertemu lagi dengan saya Harnanda dalam Warta Tayang Panitia Paskah 2021. Saya berharap kita dapat makin mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghayati dan mengalami ketaatan, pengorbanan, dan cinta kasih Kristus melalui penderitaan salib. Berikut saya sampaikan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mari bersama kita mengikuti ibadah Sabtu Sunyi dalam keheningan dan doa melalui liturgi menggunakan nyanyian dari Taize pada hari Sabtu 3 April 2021 yang akan tayang secara premier dalam YouTube channel GKI Cinere pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mendukung peribadatan ini, kami mengundang Sobat GKI Cinere untuk mempersiapkan ruangan yang tenang dan minim pencahayaan, serta mengadakan dekorasi altar kecil berisi salib Kristus yang akan digunakan untuk doa di sekitar salib. Berikut kami berikan contoh dekorasi ruangan yang dapat dibuat oleh masing-masing keluarga. Setelah mengikuti ibadah Sabtu Sunyi, kami mengundang jemaat untuk bersama-sama berdoa semalaman melalui media Zoom meeting yang akan mulai dibuka pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika para murid kehilangan sang guru yang berjuang melawan maut, mereka berkumpul bersama dalam sebuah ruangan. Dalam rasa sedih, ketakutan, dan kebingungan, hal yang dapat menolong dan menguatkan hidup beriman adalah doa. Karena itu, kami mengundang umat untuk bersama-sama berdoa dalam penantian akan Paskah sama seperti para murid yang berkumpul bersama pada waktu Yesus mati di salib. Mari bersama dengan para wanita yang berjalan ke kubur Yesus, kita merayakan dan menyambut Paskah dalam ibadah Paskah 2021 pada hari Minggu 4 April 2021 yang akan ditayangkan secara premier pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel GKI Cinere. Ibadah Paskah 2021 bertemakan menjadi manusia Paskah hidup dalam kepastian yang akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Dalam ibadah Paskah tahun 2021 ini, kita akan berjumpa dengan para tentara penjaga kubur Yesus. Juga kita melihat pergumulan Maria Magdalena yang begitu rindu meminyaki Yesus. Melalui liturgi yang dibuat secara khusus untuk menolong penghayatan kita akan Paskah. Demikian informasi Panitia Paskah 2021. Selamat memasuki masa Pekan Suci. Tuhan Yesus memberkati.
hari ini kita bersama-sama merayakan peringatan akan kematian Kristus di atas kayu salib. Mungkinkah kematian Kristus ini bukti bahwa Allah telah kalah? Mungkinkah kematian Kristus ini bukti bahwa Allah tak berdaya? Mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk merenungkan makna kematian Kristus dalam ibadah Jumat Agung bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah kita hari ini adalah mungkinkah Allah telah kalah? Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Pendeta Agus Rianto. Dalam peribadatan kali ini dilayangkan pula sakramen perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan menuju Golgota. Dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Dia yang kemarin dielu-elukan dan disambut sebagai raja, kini dihempaskan dalam kehinaan bagaikan penjahat besar. Sendirian, dia songsong kengerian maut yang makin memuncak dalam deraan derita di luar batas kekuatan manusia. Dia terseok menapaki jalan yang mendaki menuju garis akhir di bukit Golgota. Maut itulah yang menantinya. Sungguh dia telah kalah. Disalib karena dosa dunia.
melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Apa yang bisa kuperbuat? Apa yang bisa kulakukan untuk guruku? Guru diadili seperti penjahat. Dipindah dari satu peradilan ke peradilan yang lain. Apa dayaku Tuhan? Ketika cambuk menghujani tubuhnya, aku hanya bisa membayangkan pilu yang diderita. Setiap daging yang terkoyak, setiap darah yang tertetes, hanya tatap pilu yang bisa aku berikan. Setiap darah yang bercucuran di sepanjang jalan penderitaan, aku hanya tertunduk pucat, membayangkan akhir dari kehidupan. Pengecut. Aku menjadi begitu pengecut. Aku hanya berdiam ketika dia diadili. Aku hanya berdiam ketika suara cambuk melukai tubuhnya. Aku hanya terdiam ketika aku menyaksikan guru terseok-seok dengan salib yang membabaninya. Oh, mungkinkah ini akhir? Mungkinkah ini kekalahan guruku? Mungkinkah Allah telah kalah?
Guru menderita, tetapi aku hanya bisa terpaku membisu. Aku terlalu takut. Aku terlalu memikirkan diriku sendiri. Ketika salib, lambang kehinaan dipikulnya, aku terlalu takut, walau hanya untuk mengulurkan tangan. Ketika orang-orang tertawa dan meludahinya, aku hanya bisa terdiam, menundukkan kepala. Padahal dulu aku mengaku untuk setia. Aku mengaku bahwa akan berjuang hingga akhir. Tapi kini aku bingung. Bingung bagaimana caraku menyelamatkan diriku sendiri. Padahal pengorbanan, penderitaan yang ditanggungnya itu adalah dosaku dan dosamu semua, hai murid-muridnya. Kini kalian murid masa kininya juga melakukan kesalahan yang sama seperti aku dulu. Sibuk dengan pemikiran kalian sendiri, sibuk dengan keinginan kalian sendiri, sibuk dengan ego yang menghancurkan. Pengorbanan guru seringkali arti air mata hanya properti yang tak sejalan dengan kelakuan. Lihat apa yang telah kalian lakukan selama ini. Belajarlah dari aku. Jangan mengulangi kesalahanku. Jangan mengulangi rasa maluku. Jangan mengulangi penyesalanku. Jangan membuat pengorbanan guru menjadi sia-sia. Ya Bapa, saat kami mengenang pengorbanan Kristus di kayu salib, kami tertunduk dalam rasa sesal dan malu. Kami sadar peristiwa penyaliban Kristus kadang tak lagi menggetarkan hati kami, apalagi mengubah cara hidup kami. Hidup yang telah Kau tebus dengan darah-Mu tidak kami jalani seturut kehendak-Mu. Bahkan ketika kami mengalami pergumulan hidup, kami mempertanyakan keberadaan-Mu
dan meragukan kuasa-Mu. Kami lupa bahwa apapun yang kami alami di hidup ini, bahkan bencana sekalipun, semua itu ada dalam kendali-Mu. Kami tidak mampu memahami rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur atas karya penebusan-Mu yang sempurna. Kami kembali diingatkan akan anugerah keselamatan yang begitu besar yang telah kami terima. Hanya karena Kristus, kami dapat hidup seperti kami ada sekarang. Diampuni, ditebus, dan diselamatkan. Di dalam nama-Nya, Kristus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, sebab kepadanya Allah menganugerahkan pengampunan, pemulihan, dan pendamaian dengan dirinya, seperti ada tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, yang berbunyi demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih terindah tersedia bagi kita, pengorbananmu sanggup mengubahkan hidupku, ajar karyamu, keselamatan yang kau beri, jadikan hidupku berarti bagimu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu.
yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu di dalam segala kerampunganku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu, ku hidup karena keselamatan-Mu, ku hidup karena salib-Mu. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami boleh datang kepadamu, kami akan merenungkan sabda-Mu, sabda yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih, akan terus menyapa bahkan mengisi hati kami. Maka ya Tuhan, isilah hati kami dengan sabda-Mu. Tuhan, mampukan melalui sabda-Mu itu, kami juga mampu untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil dari Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai 8, yang dilanjut Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Di sini menceritakan tentang peristiwa penangkapan Yesus dan saat-saat terakhir ketika ia mengenapkan karya penebusannya atas dunia, seperti yang dikisahkannya dalam tayangan video berikut ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan yang memeliharanya. Hosiana.
Tema hari ini adalah mungkinkah Allah telah kalah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup itu ada menang dan ada kalah. Kalau hari ini kita menang, berarti saudara-saudara belum seterusnya kita menang. Hari ini saudara kalah, bukan berarti selamanya saudara itu kalah. Kalau saudara kalah atau gagal, berarti yang berhasil bukan saya, tapi orang lain. Kalau seseorang tidak bisa memenuhi target, maka bukan orang itu yang memenuhi target, dia kalah. Orang lain yang lebih maju, lebih berhasil di situ. Saudara-saudara, selama peluit kehidupan itu belum ditiup, berarti disitulah saudara-saudara sang pencipta hidup belum selesai memberikan mandat kehidupan bagi kita. Maka kalau kita kalah, di situ kita harus bangkit lagi. Kegagalan itu langkah yang tertunda. Kegagalan berarti bukan sekarang kita menikmati. Maka di situ kita harus mengevaluasi, mengintrospeksi, dan meningkatkan apa yang perlu kita tingkatkan lagi. Itulah resepnya. Kalau kita gagal, kalau kita kalah di dalam kehidupan. Saudara, apakah ada contoh konkret orang yang kalah? Saudara-saudara, saya melihat di dalam bulu tangkis, saya teringat Rudi Hartono. Ini kisahnya lama. Ketika dia harus melawan Steve Johnson dari Swedia. Dia sudah kalah di set pertama, tapi tidak menyerah di situ. Di set kedua juga sama, kalah 14-0. Tinggal 1 poin. Tapi yang menarik dari Rudi Hartono pada waktu itu, beri saya 1 angka lagi. Dia berjuang dan menembus 1 angka, 14-1. Beri saya 1 lagi untuk melangkah, 14-2. Selama belum ada peluit yang ditiup, langkah terus dikejar, dan akhirnya angka demi angka, 1 demi 1 pun terus dikejarnya. Sampai 14-14 itu. Saudara-saudara, disitulah terjadi penambahan. Nah, disitulah Rudi Hartono memenangkan di set yang kedua walaupun sudah 14-0. Bahkan di set yang ketiga dia menang, saudara-saudara, mengumpulkan poin demi poin. Maka pesannya bagi kita, kalau kita kalah dalam kehidupan, kita terpuruk, mari kita bangkit. Mari kita bangkit lagi, saudara-saudara. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kalau ada dinamika menang dan kalah dalam hidup. Lalu kita lihat, kita amati mengapa ada orang yang tega mengalahkan. Bahkan di dalam persaingan, orang yang tega untuk mengalahkan itu dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang keji. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, termasuk juga imam besar Kayafas. Kita akan membacanya Yohanes 11 ayat 50. Dengan cara yang keji sudah dirancang untuk membunuh Yesus. Kita akan mendengarnya Yohanes 11 ayat yang ke-50. Dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika 1 orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Saudara-saudara, Yesus sudah dinubuatkan, dirancang jauh-jauh hari untuk dia bisa dihukum mati. Caranya dengan cara yang paling licik dan kejam. Lawannya mati binasa. Saudara-saudara, tapi rancangan manusia ternyata bisa diubah oleh Tuhan. Sang perancang kehidupan itu yang tidak bisa dikalahkan oleh rancangan manusia. Maka ada yang namanya intervensi Allah. Disitulah maka iman Kristen mau melihat ikut Yesus bukan berarti ikut Yesus yang kalah. Ikut Yesus yang terus kalah dalam kehidupan.
Tapi ikut Yesus justru sebaliknya. Ikut Yesus yang kelihatannya kalah, tapi akhirnya ia menang. Ikut Yesus berarti ikut yang dia mengalah, tapi mengalah untuk memberi keselamatan. Ia kalah, ya. Ia mati, ya. Ia disalib, ya. Namun akhirnya ia menang. Nah, disitulah Kristus yang kelihatannya kalah. Dia memberi sebuah benih yang namanya benih keselamatan. Sehingga ketika kita merenungkan tema hari ini, mungkinkah Allah telah kalah sehingga Kristus mati? Saudara-saudara, mari kita lihat berikutnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Yesus mati. Jumat Agung memperingati apa? Kematian Kristus. Kristus mati disalib. Tapi apakah kita ikut Yesus yang kalah? Itu, saudara-saudara. Mari kita renungkan. Ada 3 catatan penting untuk diingat, terutama di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes menggambarkan dengan sangat indah. Kalau saudara lihat, kalau saudara teliti, kalau saudara gali, kalau saudara cari, tidak ada pergumulan manusiawi Yesus di Taman Getsemane, saudara-saudara. Tidak ada lagi pergumulan Yesus yang bergumul di taman. Jadi di sini digambarkan Yesus yang mati bukannya kalah, tapi dia ditinggikan. Ditinggikan di mana? Ditinggikan di kayu salib. Dan kayu salib adalah simbol pemuliaan menurut Injil Yohanes di sini, saudara-saudara. Nah, apakah saudara setuju kalau kisah Yesus di Taman Getsemane ini di dalam Injil Yohanes itu dicoret? Tapi mungkin ada di Injil yang lain. Mungkin ada itu di Injil Matius, Markus, Lukas, Yesus yang bergumul. Karena masing-masing Injil mau memberikan sebuah dimensi. Dan dimensi di sini yang mau dikembangkan, yang mau ditonjolkan Injil Yohanes, yaitu bahwa Yesus sebetulnya bukan sosok manusiawinya yang kuat. Sehingga dia butuh dukungan. Butuh dukungan dari murid-muridnya. Butuh untuk didukung berdoa sebagai manusia yang sebenar lagi dia akan disalib. Tapi Injil Yohanes justru mencoretnya itu. Karena Yesus adalah satu sisi dia ilahi, 100% ilahi. Tapi 100% juga manusiawi. Sehingga kalau digambarkan sosok ilahinya, saudara-saudara, maka bukan berarti ada mental yang kalah sebelum melakukan suatu langkah. Ini mengapa Injil Yohanes mencoret. Atau kisah di Getsemane diganti. Sehingga tidak muncul di sini. Karena apa? Sudah ditegaskan. Yesus itu anak domba Allah. Kalau anak domba Allah, dia harus mengangkut dosa isi dunia. Di mana ketika ditinggikan di atas kayu salib, saudara-saudara, itu gambarannya. Sehingga ia siap menjadi domba Paskah. Itu artinya. Nah, sehingga apa maknanya untuk kita? Orang bisa kalah secara mental sebelum melangkah. Dan biasanya saudara-saudara sebelum melangkah ada rasa takut dan gentar. Ada rasa gentar yang menghinggapi. Ada rasa ragu di hati. Tapi Yesus bukannya Yesus yang seperti ini yang digambarkan sebelum melangkah. Dia sudah kalah oleh teror mental yang ada. Tapi digambarkan Yesus sebagai pribadi yang kuat, yang tegak berdiri di situ. Sehingga kalau saudara periksa, tidak ada ya doa Yesus di Taman Getsemani. Tapi diganti di Yohanes 17 itu. Doa Yesus yang terus memompa semangat murid-muridnya. Yesus yang berdoa untuk 12 muridnya ini. Agar muridnya ini bisa hidup di tengah-tengah dunia. Jadi satu sisi melengkapi Bapak Ibu. Satu sisi ada doa ketika lemah. Orang butuh dukungan dan pergumulan.
Tapi melengkapi dengan doa yang lebih agung ini, doa Yesus untuk memuliakan Bapa di sorga di Yohanes 17 ini. Nah, saudara-saudara, karena disitulah Yesus sudah tahu apa yang akan menimpa dirinya. Kita akan dengar Yohanes 18 ayat yang keempat. Yohanes 18 ayat keempat. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan. Saudara, dengan keberanian Yesus melangkah ke depan. Karena Yesus tahu semuanya yang akan terjadi. Jadi kalau Yesus mati bukan berarti kita ikut Yesus yang kalah itu. Sehingga tidak ada mental di dalamnya yang merasa kalah dulu sebelum melangkah itu. Saudara, mari kita lihat. Nah, dengan Yesus mati di kayu salib, maka ada 3 pertanyaan. Apakah Yesus yang kalah? Apakah Yesus yang tidak melawan? Ataukah Yesus yang menyerahkan dirinya untuk disalib? Saudara-saudara, pertanyaan ini akan kita jawab satu persatu. Saudara-saudara, jikalau kita menggambarkan Yesus adalah Yesus yang kalah, pertanyaan nomor 1, lalu apa artinya kita ikut Yesus yang kalah? Ini yang harus dicoret, saudara-saudara. Tanda kita punya juru selamat yang gak berdaya. Lalu di mana kekuatan kita sebagai murid-muridnya kalau Yesus sendiri tidak berdaya terhadap situasi yang menimpa dirinya? Alias Yesus yang jadi korban, mati dan ditangkap, selesai sudah. Maka Yesus yang kalah oleh situasi. Ini yang harus dicoret. Lalu yang kedua, apakah kita melihat Yesus yang tidak melawan ketika ditangkap? Kalau saudara teliti 3 Injil, Matius, Markus, dan Injil Lukas, Yesus tidak melawan waktu ditangkap, tapi melalui sebuah petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk muridnya. Satu dari muridnya, dari Yudas Iskariot, yang digambarkan di tengah kegelapan malam, di kegelapan lembah Kidron, di tengah pohon zaitun yang tinggi. Disitulah kegelapan itu menerangi sosok matahari di antara rerimbunan pohon. Tapi saat itu di malam hari juga kegelapan itu menimpa muridnya, hati sang murid. Gelapnya hati sang murid itu sehingga Yudas datang untuk apa? Menyerahkan gurunya. Itu gambaran yang ada kalau Yesus yang tidak melawan. Secara Injil Yohanes mau menggambarkan yang ketiga, Yesus adalah yang menyerahkan dirinya. Jadi siap menyongsong salib, siap menyongsong penangkapnya itu. Bukan Yesus yang kalah, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, apakah poin yang kedua saudara setuju? Kalau kisah tadi, kisah Getsemani tidak ada, lalu Injil Yohanes juga mau menggambarkan bahwa di dalamnya kisah ciuman mesra Yudas juga tidak ada. Ini Injil Yohanes yang kita baca, Yohanes 18 ayat 1 sampai 8. Tidak ada peran sedikit pun dari muridnya yang namanya Yudas Iskariot ini. Mari kita bedah 3 adegan penting bacaan yang sudah kita baca. Bacaan ini kalau kita dalami 3 hal penting. 1, justru mau menunjukkan Yesus yang memperkenalkan dirinya. Ketika rombongan yang akan menangkapnya datang, dia dengan tegas menyatakan identitasnya. Siapa yang kalian cari? Itu saudara-saudara, Yesus yang menyerahkan diri. Pada ayat yang keempat. Yang kedua, poin kedua yang dicatat di sini sangat menarik. Yesus maju selangkah. Nah, ketika Yesus maju selangkah, apa yang terjadi, saudara-saudara?
para penangkapnya jatuh terpental. Berarti apa yang mau digambarkan dalam bacaan ini, saudara-saudara? Yesus adalah yang punya kuasa, saudara-saudara. Yesus adalah yang punya kuasa di situ. Setelah menyatakan identitasnya, aku Yesus, dia maju selangkah, justru disitulah penangkapnya terpental, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, yang ketiga, yang penting, ketika Yesus mau ditangkap, dia hanya bertanya, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Kalau begitu, bebaskanlah para murid ini. Biarkan mereka pergi. Itu keagungannya, saudara-saudara. Maka implikasinya apa, saudara-saudara? Kalau tidak ada peranan ciuman Yudas yang kita lihat, justru di situ betapa agungnya dia. Saya membaca Injil Yohanes 18 ini, sesuatu yang sangat dalam, memberi makna yang sangat dalam. Tidak ada rasa takut sedikit pun, tidak ada rasa gentar sedikit pun. Bahkan dia siap menyongsong salib dan kematiannya. Apakah saudara terganggu kalau peran Yudas Iskariot tidak ada di sini? Di mana peran dia? Yudas ada enggak pada waktu Yesus ditangkap? Ada. Tapi mari saudara, kalau saudara lihat, kalau saudara teliti, khususnya di ayat yang kelima, 18 ayatnya ayat yang kelima. Di situ dikatakan, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Yesus mengatakan, akulah dia. Yudas yang mengkhianati berdiri di sampingnya. Jadi bukan dengan tindakan aktif mencium Yesus supaya nggak salah tangkap, tapi justru dia hanya perannya peran pasif, saudara-saudara. Jadi seolah-olah tidak ada peran manusia yang merekayasa. Yudas ada bersama pasukan itu, tapi hanya berdiri di situ. Tidak ada cium pengkhianatan dia. Saudara-saudara, saya mau mengatakan inilah Yesus yang bisa mengendalikan situasi sepenuhnya sejak ditangkap. Yesus yang kuat, yang tegar, tapi tidak menggunakan kuasa untuk membebaskan atau untuk melawan. Nah, jadi gambaran di sini sangat ironis. Para penangkapnya datang dengan senjata lengkap. Yesus tidak melakukan perlawanan apa-apa ini. Nah, yang kedua, bukan Yesus yang ditangkap, bukan Yesus yang digerebek, diborgol tidak berdaya, tapi Yesus yang menyerahkan diri. Bukan ditawan, tapi yang berkata, ini loh, aku ini. Lalu kalau dicermati lagi dari bacaan kita ini, lebih lanjut, Yesus yang menyerahkan diri, melarang muridnya yang pura-pura sok jago menggunakan pedang. Sarungkan pedangmu, bukan dengan kekerasan. Walaupun akhirnya Yesus mati dengan kekerasan, bukan ikut Yesus yang kalah. Nah, saudara-saudara, itulah 2 poin yang tidak ada di Injil Yohanes kan. Yesus yang bergumul di Taman Getsemani, Yesus yang diserahkan dengan ciuman Yudas, tapi Yesus yang menyongsong, yang akan menangkapnya. Dan dari pasal 19, ketika Yesus harus memasuki pengadilan, sampai dengan Yesus harus berjalan ke Bukit Golgota. Satu lagi yang tidak nampak peran. Yesus memanggul kayu salib seorang diri. Tidak ada peran Simon orang Kirene. Di Injil lain ada. Itu artinya apa? Bukan Yesus yang kalah, tapi Yesus yang memang siap menyongsong seberapapun berat perjalanan dia untuk mendaki, tetapi dia menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Dan setelah menyelesaikan tugasnya sampai tuntas, Injil yang kita baca, Yohanes 19, mau menggambarkan Yesus menyerahkan nyawa dan berkata, sudah selesai. Itulah keagungan Kristus. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita merayakan Jumat Agung,
Saudara-saudara, apa seperti kita datang karena layat, ada orang yang mati, lalu dengan suasana yang sedih, suasana duka, suasana meratap. Saudara-saudara sering kali layat orang mati, bukan? Apakah sama dengan Jumat Agung kita datang layat Yesus yang mati di salib? Kita tidak layat. Kalau layat itu meratap. Salah pengertian kita kalau memperingati Jumat Agung itu mengikut Yesus yang kalah, lalu seolah-olah seperti orang layat, kebaktian penghiburan, sehingga suasananya muram, sedih, berkabung, duka cita. Jumat Agung memang Yesus mati, tapi bukan yang kalah. Lalu kita tidak datang ke pelayatan orang mati, bukan mengenang Kristus yang mati, tapi kita mengenang Kristus yang memberikan cintanya. Maka sikap kita adalah sikap hormat. Hormat sekaligus tersungkur. Tersungkur dan menyembah. Karena Yesus mati untuk menyelamatkan kita semua. Tidak ada pemberian yang total selain melangkah sampai ke kayu salib habis-habisan dan mati di sana. Tidak cukup pemberian Kristus itu hanya mengajar, membuat mujizat. Harus sampai dengan langkah terakhir, memberikan nyawanya. Sehingga salib bukan tanda kekalahan, tapi pemuliaan. Di salib memang mati. Orang mati dikubur, setelah dikubur ditanam. Tapi dia akan ditinggikan dari atas bumi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Kristus, tidak ada peran Simon orang Kirene yang membantu memanggul salib, tapi Yesus yang menjalani itu semua. Nah, saudara-saudara, di situ digambarkan itulah Yesus yang memberikan solidaritas ganda. Satu sisi kepada Allah. Allah itu mengasihi dunia sehingga dia mengutus anaknya. Dia datang untuk mengasihi. Dan yang kedua, dia solider. Solider habis-habisan kepada kita dalam gerakan kerajaan Allah sebagai pemenuhan cintanya. Maka saudara-saudara, hidupilah hidup ini dengan belajar satu. Saudara jangan pernah menyerah kalah sebelum sampai langkah yang terakhir. Sehingga kita tidak dikendalikan oleh situasi dari luar, tapi belajar seperti Kristus di sini. Apa maknanya, saudara-saudara? Saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi saat ini, kondisi bangsa kita, mari kita siapkan mental kita. Sehingga mental psikologi kita adalah sesuatu yang penting. Jangan pernah menyerah kalah terhadap kesulitan apapun yang ada. Itu. Dua, Yesus masih ingat orang lain ini. Ketika ditangkap, dia masih berpikir pada murid-muridnya. Mari saudara-saudara, hidupi hidup ini. Di tengah-tengah kondisi bangsa yang masih berjuang walaupun ada vaksin COVID. Harus berjuang terus maju. Ingat orang lain di sana. Dan marilah kita teruskan perjalanan panjang kita. Seperti Yesus yang mau mengerjakan dengan tuntas. Seberat apapun, langkah yang harus dilakukan. Tidak pernah dia berhenti. Memanggul salib. Tidak ada peran Simon orang Kirene di sini. Ia ingat orang lain dan jangan menyerah kalah. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening. How beautiful
Marilah dengan sikap sempurna dan keyakinan iman yang sungguh-sungguh bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita,
menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami boleh datang padamu pada saat ini. Saat ini kami boleh merayakan Jumat Agung, di mana Allah yang penuh kasih, Allah boleh memberikan cintanya. Cinta dalam diri sang anak yang secara total memberikan dirinya menjadi korban penebusan bagi kami. Dia bukan sosok yang kalah, dia yang memberikan hidupnya demi cintanya. Maka tolonglah kami ya Tuhan, sehingga ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami, seringkali kami takut melihat lorong-lorong kegelapan. Seringkali kami merasa bingung dan gentar, tetapi kami boleh belajar bagaimana Kristus sendiri boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Ketegaran untuk menjalani langkah-langkah ke depan seperti yang menjadi misi Tuhan, itu dikerjakan dengan tuntas. Berkati kami Tuhan, untuk kami juga boleh dengan tuntas mengerjakan tugas-tugas kami. Meskipun tugas itu susah, meskipun jalan hidup itu berliku, tapi mampukan kami melangkah sampai dengan garis akhir. Tuhan, tolonglah kami, dampingi kami, dan semangati diri kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami masalah pergumulan dalam hidup, sakit penyakit, masalah-masalah ekonomi, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga. Tuhan topang, karena dengan kekuatan yang terus Tuhan berikan, mampukan saudara-saudara kami melangkah. Bapa, berkati pemerintah dan bangsa kami di dalam terus berjuang menghadapi wabah COVID ini. Tuhan tolong dan beri kekuatan, agar itu semua ya Tuhan, Tuhan sendiri terus senantiasa memberkati selalu. Dalam Kristus Yesus kami mau berdoa. Amin. Kristus telah memberikan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Kita patut bersyukur atas anugerahnya yang begitu besar dengan memberikan segenap hidup kita baginya. Marilah kita nyatakan syukur kita atas kasih dan pengorbanannya dengan memuliakan namanya melalui setiap hal yang kita lakukan. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 1010801455582, atau dengan melakukan scan QR Code
yang tercantum dalam warta jemaat. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah kemurahan-Mu. Tuhan telah memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, berkatilah persembahan kami, sucikan Tuhan, sehingga berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Yesus kita datang dengan hati membara karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari datang, mari makan dan minumlah. Tiada yang ditolaknya, semua diterimanya. Karena
kasih dan hiduplah. Mari datang, mari makan dan minumlah. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan juga peribadahan kita. Di satu sisi, kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi yang lain, situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan, secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan. Karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan kita untuk hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang hadir, yang tidak dapat hadir di gedung gereja, dapat berpartisipasi dan melakukan perjamuan kudus partisipatif bersama dengan keluarga di rumah masing-masing dengan bantuan teknologi komunikasi online. Marilah kita mohon perjamuan ini dengan pengarahan hati. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal, tidak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaharuan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari, kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umat-Mu di seluruh muka bumi, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tidak henti-hentinya menyanyi, Kudus, kudus, kuduslah. Oh
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini maupun yang berpartisipasi dari tempat tinggal kita masing-masing berada saat ini. Kristus yang pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, tubuh yang diserahkan bagi kamu. Maka perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pada saat kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk mengenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang telah dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus. Semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perjamuan kudus yang kita rayakan bersama adalah bukti cinta kasih Allah yang memperdamaikan seluruh ciptaannya. Karena itu marilah kita hidup damai seorang kepada yang lain dan jadikan pengorbanan Kristus itu bermakna di tengah kehidupan kita. Damai Tuhan beserta saudara. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Karena itu, terimalah dan teruskanlah. Terimalah dan teruskanlah. Terimalah dan teruskanlah.
Terimalah dan teruskanlah. Terimalah dan teruskanlah. Umat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Dalam Yesus kita datang dengan hati membara karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari datang, mari makan dan minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah dengan penuh pengucapan syukur. Ya, di sini Yesus hadir di tengah perjamuan, Roh-Nya bekerja, sebab Dia yang berkorban bangkitan hiduplah. Mari datang, mari makan dan minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita menerima berkat dan pengutusan. Kematian Kristus di kayu salib bukanlah sebuah kekalahan, melainkan bukti ketaatan Yesus dalam mengenapi kehendak Allah. Karya keselamatan yang telah dituntaskannya menjadi anugerah terbesar dalam hidup kita.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, ingatlah bahwa salib bukan kekalahan, melainkan jalan kemenangan. Kemenangan yang mengatasi segala persoalan. Percayalah kepada karya Kristus dan terimalah berkat-Nya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib. Kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia. Dia menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih terindah tersedia bagi kita, pengorbananmu sanggup mengubahkan hidupku, ajar karyamu, keselamatan yang kau beri, jadikan hidupku berarti bagimu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu. Namun ku yakinkan kuasa-Mu, jangan pernah ku meragukanmu. Di dalam segala kerapuhanku, kasih-Mu pulihkanku. Ku hidup dalam kepastian-Mu, jadikan ku saksi-Mu.